tentang adolescence ini atau remaja ini. Ini kemudian ternyata berasal dari bahasa Yunani, adolescere. Dipindahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi adolescence. Apa itu adolescere? Adolescere itu artinya pre-adult. Anak-anak sudah tidak, tapi dewasa juga masih belum, gitu ya. Inilah adolescence itu, inilah adolescere itu, inilah remaja itu. Anak-anak sudah tidak, tapi dewasa masih belum. Alias pre-adult, ya, pre-adult. Belum gede, ya, belum gede. Saat itu, ya, saya waktu itu semester 5 ya, tahun 85 itu. Saya bertanya-tanya dalam hati, ada nggak sih dalam Islam orang anak-anak sudah tidak, tapi dewasa masih belum? Nah, ayah bunda silakan bertanya dalam hati juga hari ini ya. Silakan bertanya juga dalam hati hari ini. Adakah dalam Islam orang yang anak-anak sudah tidak, tapi dewasa masih belum? Saya waktu itu cuma punya perasaan, rasa-rasanya bahwa dalam Islam nggak ada. Dalam Islam itu adanya cuma sebelum akil balik namanya anak-anak. Sesudah akil balik namanya dewasa. Titik. Nggak ada masa transisi di mana anak-anak enggak, dewasa belum. Nggak ada. Sekali lagi, waktu itu saya hanya bisa merasa dalam hati, rasa-rasanya dalam Islam nggak ada deh. Anak-anak sudah tidak, tapi dewasa pun masih belum. Cuma karena ini teori raksasa yang sudah diterima oleh sekian banyak pihak, bahkan seolah-olah kalangan Islam yang mengenal remaja Islam, remaja Masjid. Ya, tolong di mute dulu. Iya, baik. Ya, bagi host, tolong di mute dulu. Ya, baik. Saya lanjutkan ya. Jadi walaupun perasaan saya mengatakan itu, tapi saya juga nggak pede untuk membantahnya. Ini teori raksasa. Ini teori yang bahkan akan dari kalangan Islam juga sudah diterima. Makanya ada istilah remaja Islam, remaja masjid. Sehingga waktu itu saya hanya bisa berbisik kepada seorang teman dekat saya. Namanya Irwan Prayitno, yang sekarang menjadi gubernur Sumatera Barat. Ya. Saya cuma bilang, Wan, rasa-rasanya dalam Islam nggak ada deh. Anak-anak sudah tidak, tapi dewasa masih belum. Yang ada adalah anak-anak atau dewasa. Sebelum akil balik namanya anak-anak, begitu akil balik namanya dewasa. Titik. Ketika itu beliau cuma memberikan komentar singkat, oh iya gitu ya. Selanjutnya saya kemudian diam, ayah bunda sekalian. Bahkan barangkali sudah lupa ya, kritik saya terhadap konsep remaja. Tapi tahun 92, saya mendapatkan literatur dalam bahasa Inggris, sebuah textbook ya, textbook psikologi kepribadian dalam bahasa Inggris, yang mengatakan bahwa konsep remaja dalam teori psikologi baru muncul ya, baru muncul sejak akhir abad 19. Sejak awal abad ke-20 baru muncul. Gitu. Nah ini, saya kemudian mendapatkan sebuah insight, berarti periode remaja ini bukan periode yang memang sudah dari sononya. Seandainya periode remaja ini adalah periode yang sudah ada dari sononya, seharusnya sejak zaman Nabi Adam pun remaja sudah ada. Ya. Sejak zaman Nabi Adam pun harusnya remaja sudah ada. Ini kenapa baru ada sejak akhir abad 19.
atau sejak abad ke-20. Mulai tercerahkan saya. Iya, ini periode jadi-jadian ini. Ini periode jadi-jadian. Ya. Barangkali ayah bunda juga sekarang terkejut ya, kaget ya. Dikira remaja itu yang periode udah ada dari sononya gitu. Sejak zaman Nabi Adam juga anak-anak, remaja, dewasa gitu ya. Ternyata teori-teori psikologi Barat sekalipun, jangankan Islam ya, jangan Islam. Barat sekalipun mengatakan konsep remaja baru ada sejak akhir abad 19 atau awal abad ke-20. Nah, iya ya, saat itu saya juga baru tersadarkan. Bahkan kata remaja dalam terminologi bahasa Indonesia baru ada di kamus itu di akhir tahun 60-an. Baru ada di kamus. Sebab itu Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak mengenal yang namanya periode remaja. Lalu ayah bunda sekalian, saya kemudian juga ya dengan kesibukan, godaan setan, lalai, juga udah lupa dengan konsep ini. Sampai akhirnya pada tahun 2013, saya mendapatkan satu kasus yang saya baca di media dan begitu menggetarkan. Nggak jauh dari Palembang barangkali ya, nggak jauh dari Sumatera Selatan ya, yaitu di Bengkulu seorang gadis berumur 14 tahun bernama Yuyun diperkosa dan dibunuh oleh 12 orang laki-laki. Yuyun, beritanya viral ya di seluruh Indonesia. Gadis 14 tahun diperkosa dan dibunuh oleh 12 orang laki-laki, yang 7 diantaranya hanya dihukum ringan. Kenapa dihukum ringan? Karena dianggap masih anak-anak. Karena dianggap masih anak-anak. Ya. Dalam hukum di Indonesia, anak-anak itu sejak dari dalam perut sampai 18 tahun itu disebut anak-anak. Kebetulan pelaku pemerkosaan dan pembunuhan ini berusia 7 di antara mereka berusia di bawah 18 sehingga hanya bisa dihukum ringan. Ayah bunda sekalian, mari kita bayangkan ya, kita punya anak perempuan. Anak perempuan kita lalu diperkosa, dibunuh oleh sejumlah laki-laki, dan laki-laki itu hanya mendapatkan hukuman ringan. Alasannya anak-anak. Yang terbayang pada saya saat itu adalah bagaimana kalau pelaku pemerkosaannya di bawah 12. Karena menurut KUHP, pelaku kejahatan kriminal di bawah 12 tahun tidak bisa dihukum walaupun sehari. Misalnya kita punya anak perempuan ya, berumur 15 tahun barangkali, lalu diperkosa dan dibunuh oleh seorang laki-laki berumur 11. Itu menurut KUHP nggak bisa diapa-apakan. Karena apa? Di bawah 12. Kalau di bawah 18, di atas 12, itu masih bisa dihukum walaupun ringan. Selalu alasannya adalah masih anak-anak. Maka sejak saat itu, ayah bunda sekalian, saya kemudian berpikir, masih pantaskah disebut anak-anak? Kalau sudah bisa bikin anak, ini pertanyaannya. Ya. Nanti slide-nya saya bagikan ya, sesudah ini. Karena untuk 6 kali pertemuan kita ini slide-nya sudah lengkap ya. Sekali lagi pertanyaannya adalah, masih pantaskah disebut anak-anak sehingga dihukum ringan, padahal sudah bisa bikin anak? Sudah bisa memancarkan sperma, sudah bisa menstruasi, sudah mampu membuahi dan dibuahi. Apa pantas orang-orang ini disebut anak-anak? Ini pertanyaan saya ketika itu dalam kasus Yuyun.
Tapi menjawabnya memang tidak mudah, ayah bunda sekalian. Menjawabnya tidak mudah. Karena apa? Karena memang secara fisik sudah dewasa. Terbukti yang laki-laki sudah mampu memproduksi sperma dan yang perempuan sudah mampu memproduksi sel telur secara fisik. Namun secara mental, ya, mereka sama sekali belum dewasa. Mereka memang sudah bisa membuahi dan dibuahi, tapi belum bisa melamar, menikah, membiayai keluarga, mengasuh anak, mendidiknya, pengelolaan rumah tangga, jauh dari bisa. Fisik dewasa, tapi mental tak dewasa. Fisiknya sudah balik, tapi mentalnya belum akil. Ini yang terjadi. Ayo bunda sekalian. Jadi paham kan apa yang dimaksudkan dengan akil balik? Ya? Akil itu dewasa mental. Balik itu dewasa fisik. Sejak revolusi industri, terpisah antara dewasa fisik dengan dewasa mental ini. Baliknya makin cepat. Dewasa fisiknya makin cepat. Sementara akilnya makin lambat. Ketika saya berbicara dengan teman-teman dokter Universitas Brawijaya Malang, ya, saya mengatakan, dok, anak-anak sekarang sudah balik di umur 10 ya dok. Lalu saya dibantah. Bang Aat, sekarang bukan 10 bang, 9 sudah. Astagfirullahaladzim. Saya kira 10 baru balik. Ternyata sekarang menurut para dokter 9 sudah balik. 9 sudah mulai datang bulan. 9 sudah mulai mimpi basah. Makin cepat kedewasaan fisik ini. Makin cepat balik ini. Sementara akilnya, kedewasaan mentalnya, saya pernah ngomong dengan dosen-dosen ITB. Saya bilang, Prof, anak-anak kita 25 tahun baru akil, Prof, baru dewasa mental, Prof. Baru bertanggung jawab, baru mandiri. Baru mampu mengerjakan masalahnya sendiri, 25. Apa kata dosen-dosen ITB? Bang Aat, kata siapa 25 tahun sudah akil? Kata siapa? Mahasiswa S3 kita, Bang, umur 27 tahun itu belum akil, Bang. Apa nggak kaget saya? Sekali lagi ya, mereka berkata, Bang, mahasiswa S3 kita 27 tahun itu belum akil, Bang. Saya sampai bilang, Prof, jangan nakut-nakutin dong, Prof. Apa indikatornya ketika profesor mengatakan mahasiswa S3 kita 27 tahun pun belum akil? Dan jawabannya menohok. Bang Aat tahu nggak sih, Bang, bahwa mahasiswa S3 kita itu belum mandiri sepenuhnya. Mereka banyak banget loh, Bang, yang kuliah S3 itu dibiayai oleh orang tuanya, ya. Mereka itu banyak loh, Bang, yang kami masih telepon, disertasimu bab 1 sudah selesai belum? Bab 2 piye kabare bab 2? Mereka masih gampang nervous, Bang, gampang frustrasi, Bang. Uang jajan masih dari orang tua, Bang. Panik sedikit kepengen bunuh diri, Bang, masih banyak, Bang, 27 tahun. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayah bunda sekalian, kalau 9 tahun manusia itu udah balik, dewasa biologis.
Dan 27 tahun baru akil dewasa mental. 27 kurang 9, 18 tahun anak kita berada pada transisi yang sangat panjang. Anak sudah tidak dewasa, masih belum, namanya remaja. Ini fenomena yang sekarang kita hadapi. Bahkan ada satu hal yang lebih mengejutkan saya ketika 28 Juni 2018 saya diminta berceramah di Hari Keluarga Nasional BKKBN Yogyakarta. Sesudah itu saya diajak diskusi oleh teman-teman dari BKKBN. Diajak bicara tentang kesehatan reproduksi. Mereka mengatakan, Bang, perkiraan kami di tahun 2035, Bang, anak-anak kita udah balik di umur 7. Baru akhir di umur 30. Tidak akan ada, Bang, bonus demografi itu, Bang. Yang ada juga demografi disaster, bencana demografi. Karena apa? Nanti umur 7 tahun sudah dewasa fisik, sementara 30 tahun baru dewasa mental. Bagaimana kita akan mengejar target yang namanya kesehatan reproduksi, keadaan utuh fisik, mental, sosial untuk melakukan reproduksi. Jaraknya begitu lebar. Kalau ramalan ini benar, ayah bunda sekalian, 30 kurang 7, 23 tahun lamanya anak kita akan dikuasai oleh hawa nafsunya. Anak kita akan dikuasai oleh setan. Karena apa? Balik, dewasa fisik, itu akan mengaktifasi nafsu. Sedangkan akil, dewasa mental, itu akan mengaktifasi akal. Yang mengendalikan nafsu ini akal. Makanya ada istilah akal dan nafsu, nafsu dan akal. Ya. Persoalannya sekarang, dewasa fisik dan mental itu terpisah jauh. Nafsunya sudah teraktivasi di usia 9 saat ini, sementara akal sebagai remnya, sebagai pengendali dan kontrolnya baru terjadi di umur 27 tahun. 27 kurang 9, 18 tahun, anak kita dikuasai setan, dikuasai nafsu. Akalnya tak mampu mengendalikan nafsunya karena akalnya belum teraktivasi secara optimal. Sementara nafsunya begitu cepat bekerja. Dalam surat Asy-Syams ayat 7 dan ke-8. Allah mengingatkan, wa nafsu wa masawaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, telah diilhamkan kepada manusia jalan dosa dan jalan takwa. Satu paket, berbarengan. Jalan nafsu dan jalan akal, satu paket, berbarengan. Nggak boleh terpisah. Antara fujuroha wa taqwaha, nggak boleh terpisah. Nah, ini sepaket. Tapi belakangan sejak akhir abad 19 atau awal abad ke-20, terpisah jauh antara fujuroha dengan wa taqwaha. Jalan dosa dan jalan takwa. Nafsu dengan akal. Nafsu teraktivasi lewat kecerdaan, lewat kematangan fisik, dan akal teraktivasi lewat kematangan mental. Ini yang sebenarnya sedang kita hadapi, yang namanya masa remaja. Yang sudah bermula dari akhir abad 19 atau awal abad ke-20. Ayah bunda, mari kita sadari, tanpa kita sadari, kita telah mencetak generasi remaja. Generasi belum akil tapi sudah balik. Pendidikan kita, persekolahan kita, kurikulum kita, termasuk pendidikan Islam kita,
pendidikan di rumah kita telah melahirkan satu generasi yang dewasa fisik tak diimbangi oleh dewasa mental. Maka lahirlah periode baru yang sebelumnya tak ada dalam literatur. Jangankan Islam Barat pun tidak punya literatur tentangnya, yaitu periode yang namanya remaja. Bahkan lagu Indonesia Raya kita sekalipun mengajarkan kepada kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jiwa dulu, baru badan, fisik. Tapi karena kita begitu mengutamakan kedewasaan, kesejahteraan fisik, nutrisi berlebihan dan sebagainya, maka berkembanglah begitu cepatnya perkembangan fisik ini. Ayo benar sekalian, ini yang sebenarnya sedang terjadi. Sadar atau tak sadar, inilah buah pendidikan kita. Ini buah dari kurikulum kita. Ini buah bahkan dari pendidikan Islam kita. Karena pendidikan Islam kita pun ingin melahirkan remaja Islam. Apa itu remaja Islam? Dia sholat, dia puasa, dia ngaji, dia menutup aurat, dia tahfidzul Quran, tapi dia tidak mandiri. Dia belum bisa bertanggung jawab. Dia belum bisa memecahkan masalah, mengambil keputusan, memikul resiko dari masalah yang keputusan yang dia buat. Dia belum bisa mencari nafkah. Ya. Dia belum bisa menenteramkan jiwanya. Dia belum mukallaf, belum siap memikul beban syariat. Dia belum bisa menikah. Bukan harus menikah, tapi bisa menikah. Sejumlah pondok pesantren lebih berorientasi agar anak-anak itu 18 tahun hafiz Quran 30 juz. Nggak mandiri nggak apa-apa. Belum bisa bertanggung jawab nggak apa-apa. Belum bisa cari nafkah nggak apa-apa. Yang penting 30 juz. Belum bisa mengambil keputusan nggak apa-apa. Belum bisa memikul risiko. Belum mukallaf nggak apa-apa. Taklif diajarkan, tapi mukallaf tidak disiapkan. Beban diajarkan, tapi orang yang siap memikul bebannya nggak diajarkan, nggak dibentuk. Yang penting fokus 30 juz. Selesai di umur 18. Agar orang tuanya bisa diberikan mahkota di akhirat kelak, di surga kelak. Nggak dewasa nggak apa-apa. Nggak matang nggak apa-apa. Ayah bunda sekalian, barangkali ayah bunda beberapa waktu yang lalu pernah mendengarkan kisah Reinhard Sinaga. Seorang Indonesia yang telah memperkosa 1053 sesama laki-laki di Manchester. Nafsunya bergejolak. Ya. Nafsunya bergejolak. Tapi akal sebagai pengendali nafsunya belum terbentuk. Reinhard Sinaga belum bisa mandiri, belum bisa cari uang sendiri, belum bisa memecahkan masalah sendiri. Karena orang tuanya orang kaya raya dan dia itu dimanja. Belum bisa decision making, risk taking. Belum bisa. Ini pendidikan kita. Periode remaja di mana anak-anak udah dewasa fisik, belum dewasa mental, tidak bisa dipandang sederhana. Karena ini terkait dengan nafsu dan akal. Nafsu manusia ini pada dasarnya cuma ada dua, eros dan thanatos. Atau kata Imam Al-Ghazali, syahwat wal ghadab. Syahwat, nafsu kehidupan. Dan ghadab, nafsu kematian, marah, berantem, ya, agresi,
membuli, itu ghadab. Syahwat itu ya kecintaan-kecintaan. Zuyyina linnasi hubus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal haras. Dzalika matal hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan syahwat kepada wanita, anak-anak, perhiasan berupa emas dan perak, kuda tunggangan, binatang ternak, dan tumbuh-tumbuhan. Itu syahwat. Kalau ghadab adalah membunuh, berperang, membuli, menyakiti. Makanya dalam Al-Quran, surat Al-Isra, ayat yang melarang mendekati zina diapit oleh ayat yang melarang membunuh. Karena memang nafsu cuma dua itu. Eros atau thanatos. Life instinct atau death instinct. Mari ayah bunda sekalian, hari ini kita luruskan pemahaman kita. Barangkali ada yang hadir kali ini membayangkan akil balik itu ya, bagaimana pendidikan akil balik itu bagaimana menyiapkan mereka ketika mereka nanti mimpi basah, saat mereka nanti sudah menstruasi. Oh tidak, kita bicara akil balik ini kenapa sampai 6 kali pertemuan? Karena kita sedang berbicara tentang sebuah paradigma raksasa yang selama ini menguasai pikiran kita dan harus kita runtuhkan. Harus kita runtuhkan. Dan sedang kita runtuhkan, yang sedang kita hadapi ini adalah sebuah teori raksasa tentang remaja. Maka ya bunda sekalian, bapak ibu sekalian, ketika yang kita hasilkan adalah remaja, maka yang akan kita hadapi adalah sejumlah problematika, kenakalan-kenakalan. Karena tadi nafsu sudah bergejolak, akal sebagai alat kontrol belum aktif, belum optimal. Maka bicara remaja selalu aja kita bicara tentang hal-hal yang sebagian besar negatif, ya, geng motor barangkali. Mereka butuh ngegeng ya. Kenapa mereka butuh ngegeng? Karena jati dirinya belum terbentuk. 20 tahun pun belum tahu who am I. 25 tahun pun belum tahu who am I, siapa aku. Jati diri belum terbentuk. Makanya dia butuh geng. Jati diri sosial. Jati diri komunitas. Karena mereka ini nggak tahu siapa aku. Penelitian dari alumni ITB menyimpulkan bahwa 73% sarjana ITB merasa dirinya salah jurusan. Bayangkan ya, udah sarjana masih galau, masih bingung. Ternyata setelah saya belajar, jurusan ini nggak gue banget, bukan passion gue. Masih galau seumuran itu. 25 tahun lah, kalau dulu sarjana 24, 25, 24, 23. Ya. Sehingga kemudian begitu jati diri identitas pribadi mereka nggak terbentuk, mereka bikin identitas kelompok, maka mereka butuh geng. Beberapa tahun yang lalu sebuah geng motor di waktu subuh merampok, remaja akan selalu identik dengan narkoba. Kenapa? Mereka galau. Mereka bingung. Mereka nggak tahu identitas diri mereka apa, mereka mau, mereka juga nggak ngerti. Mereka juga bingung, mereka masih anak-anak atau dewasa. Ketika mereka minta uang pada orang tuanya mengatakan udah gede, masih minta duit. Tapi giliran minta kawin, masih kecil udah minta kawin. Jadi aku ini udah gede atau masih kecil? Kegalauan-kegalauan itu mereka nggak bisa jawab dan mereka membutuhkan pelarian, dan pelarian itu bernama narkoba. Pelarian itu bernama narkoba. Tahun 2018 transaksi narkoba udah gede minta duit. Tapi
Iya, tolong di-mute dulu. Iya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi sekali lagi, tak kawin, masih kekawin. Mereka akhirnya menjadi manusia-manusia yang bingung, butuh pelarian. Pelariannya narkoba. Transaksi narkoba di Indonesia tahun 2018 1.200 triliun. 2018, aduh cepat dengan APBN kita. Karena satu-satunya bisa mereka lakukan adalah pelarian. Lari dari masalah. Mereka nggak akil. Remaja identik dengan tawuran. Kadang-kadang bingung gitu. Nggak kenal, nggak dendam, nggak musuhan. Cuman gara-gara supporter dari kesebelasan yang berbeda, kok bisa main bunuh? Tawuran. 2 tahun yang lalu kalau tidak salah. Terjadi pertandingan di Gelora Bandung Lautan Api antara Persija dengan Persib. Salah seorang supporter Persija dibunuh oleh supporter Persib. Kenal pun tidak. Nggak ada dendam, nggak ada permusuhan. Cuma yang satu Persija, satu Persib itu aja. Tawuran. Agresi. Yang nggak bisa mereka kendalikan. Karena ini butuh akil. Untuk mengendalikan ini semua butuh akil. Akal. Remaja identik dengan seks di luar nikah. Kehamilan di luar nikah. Seks bebas. Ya karena apa? Karena mereka memang nafsu sudah bergejolak. Ketertarikan dengan lawan jenis telah terjadi. Sehingga sementara akal sehat untuk mengendalikannya nggak ada. Sehingga mereka mengatakan, udahlah nikmati aja. Emang gue pikirin. Katanya. Yang penting nikmatin aja. Beberapa tahun yang lalu, mendadak saya ditelepon oleh Bupati Bangka Tengah yang sekarang menjadi Gubernur Bangka Belitung ya Pak Erzaldi. Bang At, bisa nggak sore ini ke Pangkal Pinang? Ada apa? Penting, mendesak, darurat. Ya sudah, sorenya saya sampai di Pangkal Pinang, bertemu dengan beliau di rumah orang tua beliau persis di seberang bandara, di Pati Amir. Dan beliau mengatakan, Bang At tahu kan Pantai Koba? Oh ya tahu. Sebelum masuk kota Koba kan? Iya. Kenapa Pak? Kemarin malam zina massal Bang sepanjang pantai. Zina massal Bang sepanjang pantai. Tolong kami Bang. Bagaimana solusinya ini Bang? Ya saya bilang sama beliau Pak Erzaldi, selama yang kita produksi adalah remaja, orang balik belum akil, ya memang akan terjadi hal itu. Apa enggak dikata? Kecuali pendidikan kita fokus pada kurikulum, mendidik karakter akil balik, dewasa, fisik, mental bersamaan. Baru bisa kita selesaikan. Ini nggak bisa hanya diselesaikan dengan ekstrakurikuler olahraga, ekstrakurikuler balapan, ekstrakurikuler tinju. Semata-mata mengajarkan agama kepada mereka agama bahwa ini dosa, ini zina, ini haram. Nggak bisa. Selama akal tak mampu mengelola nafsu, karena nafsu bekerja lebih dulu, sementara akal makin terlambat, kita siap-siap aja menghadapi ini. Bikin program akil balik. Ayo udah sekalian, tahun 2006
Saya sedang menginap di sebuah hotel di Dago, Bandung. Jam 2 malam pintu hotel saya itu diketuk. Begitu saya buka, perempuan cantik SMA. Saya bilang, ngapain tengah malam gini ketok-ketok pintu kamar saya? Apa jawabannya? Aku mau nemenin Om. Saya bilang, aku ini nggak perlu ditemenin. Lampuku masih nyala sampai jam 2 malam ini karena aku ada pekerjaan. Dia nggak menyerah, dia bilang, Om, aku ini bukan pelacur, Om. Suka sama suka, Om. Yang penting Om bisa muasin aku. Aku nggak minta bayaran. Yang penting Om bisa muasin aku. Naudzubillah. Begitu dia mengatakan yang penting Om bisa muasin aku, ya saya tersinggung. Saya bilang, lu kira gua gigolo? Preman saya keluar ketika itu. Lu kira gua gigolo? Muas-muasin lu. Dia segera lari ketika itu. Mungkin ke kamar lain, mencari om-om lain, saya nggak tahu. Tapi setelah itu saya tidak marah, ayah bunda sekalian. Saya sedih, ayah bunda sekalian. Ya, saya bersedih. Ya Allah, saya bilang, kasihan generasi sekarang, ya Allah. Begitu nggak sanggupnya lagi mereka menahan nafsunya, ya Allah. Karena akal sebagai pengendali nafsu itu belum aktif-aktif juga. Sementara mereka 9 tahun, 10 tahun sudah nafsunya sudah teraktivasi. Kasihan mereka, ya Allah. Akan datang waktunya sebentar lagi, ya Allah. Gadis-gadis ini yang akan keluar duit untuk mendapatkan kenikmatan dari om-om. Ya. Gadis-gadis ini yang keluar duit terpaksa karena udah nggak sanggup lagi menahannya, ya Allah. Dulu ada fenomena pelacuran, om-om yang keluar duit untuk mendapatkan kenikmatan seksual. Sesudah itu ada fenomena perek, ya sekedar diajak makan, diajak nonton, diberikan baju pun sudahlah, udah bisa diajak tidur. Sekarang ada fenomena bispak, bisa pakai gratis, no problem. Sebentar lagi mungkin mereka yang akan keluar duit. Ayah bunda sekalian, jika remaja yang ingin kita hasilkan, inilah jadinya. Ya. Sekali lagi, jika remaja yang ingin kita hasilkan, inilah jadinya. Karena kita melahirkan generasi yang belum balik, sudah balik belum akil. Ayah bunda sekalian. Maka kemudian hari ini kita menghadapi begitu banyak masalah. Ketika yang kita lahirkan itu remaja, ketika yang kita lahirkan itu orang balik belum akil, nafsu udah aktif, akal belum. Kita mengenal fenomena pedofilia. Fenomena pedofilia. Apa itu? Ini adalah sebuah fenomena di mana ada manusia bermasalah, sukanya sama anak kecil. Manusia mengalami kelainan seksual, sukanya sama anak kecil. Tapi ini tidak bertepuk sebelah tangan loh ya bunda ya. Sementara anak-anak kecil zaman sekarang, karena baliknya makin cepat ke seksual dan menarik secara seksual. Umur masih 8, tapi bibir sudah mulai merah merekah karena hormon-hormon kedewasaan sudah mulai aktif. Masih 8 tahun, tapi pipi sudah mulai merah merona. Umur 8 tahun, tapi kulit mulus. Kulit mulus. Karena kolagen sudah aktif. Hormon kolagennya sudah aktif. 8 tahun. Saya dulu ingat banget ya, waktu saya SMP, teman-teman SMP saya yang perempuan rasanya 13 tahun waktu SMP itu kulitnya itu masih burik ya, masih burik, masih busik. Yang kalau ditarik garis itu bisa bertanda itu putih gitu ya.
Tapi ingat loh, anak-anak 8 tahun sekarang udah mulus. Hormon kolagennya udah aktif. Sementara ini ada penjahat seksual. Senangnya sama anak kecil. Bahkan sekarang kaum pedofilia di Amerika Serikat minta disahkan dan dilegalkan secara hukum. Bahwa ini bukan kejahatan selama anak-anaknya juga mau. Mereka bisa dilegalkan. Dan mereka meminta namanya bukan pedofilia, tapi pedoseksual. Karena kalau pakai filia, itu artinya penyakit. Mereka minta ganti, pedoseksual. Dan minta disahkan. Indonesia adalah salah satu tempat empuk untuk transaksi pedofilia antar negara. Karena tadi masih terlalu kecil, tapi secara hormonal sudah mulai ada yang teraktivasi. Lirik matanya sudah lain. Kita berhadapan dengan kasus misalnya di Bandung, Polresta Bandung itu sekarang sedang bingung dengan fenomena hardcore. Agama hardcore. Agama. Dulu mereka tahunya hardcore ini aliran musik. Aliran musik keras yang memang ekstrim ya. Kalau lagi mentas itu bisa makan kucing hidup-hidup gitu. Ternyata hardcore ini sekarang bukan semata-mata aliran musik, tapi adalah aliran keagamaan. Agamanya anak muda, agamanya remaja. Apa itu? Agama penyembah iblis. Tuhan mereka namanya Lucifer, iblis. Tuhan mereka itu Lucifer. Mereka punya nabi loh. Saya lupa namanya ya. Tapi nabinya itu punya lambang tengkorak kepala kambing begitulah. Itu nabinya. Ada namanya, saya lupa. Agama penyembah hawa nafsu. Dan tadi hawa nafsu itu jadi Tuhan. Karena akal untuk mengontrolnya itu nggak berkembang. Polresta Bandung belakangan sempat bingung karena mereka hobi membunuh anak pang dan anak jalanan. Mereka hobi membunuh itu. Ya. Membunuh anak pang, membunuh anak jalanan. Untuk apa dibunuh? Karena anak pang dan anak jalanan ini kalau dibunuh tuh nggak ada yang cari ya, nggak ada yang cari. Orang tuanya pun nggak nyari. Untuk apa dibunuh? Mohon maaf ya bunda sekalian, mohon maaf ya, jangan muntah ya. Mereka dibunuh untuk dimakan. Mereka dibunuh untuk disop dan dinikmati rame-rame oleh penganut agama hardcore ini. Itulah hawa nafsu kalau udah nggak terkendali. Makin lama menginginkan sesuatu yang semakin ekstrim, yang semakin fantastis. Nah gitu. Ini masalah. Di Aceh saya mendapatkan siswa 13 tahun memperkosa siswi di Langsa. Nanggur Aceh Darussalam. Makin muda, 13 tahun. Bahkan kemudian ada lagi cerita. 3 murid SD kelas 6 mencabuli 6 temannya dan menyetubuhi 3 ekor kambing. Karena SD sekalipun sekarang gejolak-gejolak nafsunya luar biasa. Kelas 5 SD itu kalau pacaran sekarang manggilnya ayah bunda, papa mama. Fenomena lagi di Sulawesi Barat. Laki-laki 10 tahun menghamili perempuan 9 tahun. 10 menghamili 9. Sesuai dengan KUHP, ini nggak bisa dihukum. Karena di bawah 12. Terpaksalah didamaikan antara orang tua keluarga laki-laki dan orang tua keluarga perempuan. Nggak bisa dihukum. Sambil menangis terseduh-seduh, orang tua si gadis ini hanya bisa berkata, ya sudahlah Pak, nggak mungkin juga saya menikahkan anakku dengan laki-laki ingusan ini. Ya sudahlah kalau cucuku nanti lahir biar aku sebagai neneknya yang akan mendidiknya. Sambil menangis. 10 menghamili 9.
Ada lagi kasus laki-laki 12 tahun menghamili mahasiswi. Sudah divonis ya, yang divonis mahasiswinya karena memang mahasiswinya yang selalu memprovokasi, menggoda setiap pulang dari gereja. Si anak 12 tahun ini selalu diajak tidur dengannya dan akhirnya dia hamil. Sehingga kemudian yang dihukum memang si perempuan. Nah begitu. Banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi. Kalau yang kita produksi selalu para remaja. Kadang-kadang timbul sebuah pertanyaan, ada apa ya? Dulu Bung Karno berani mengatakan, berikan aku 10 pemuda akan aku guncang dunia. Bung Karno berani bilang gitu. Berikan aku 10 pemuda akan aku guncang dunia. Tapi sekarang kita terpaksa berkata, berikan aku 1 remaja, pening kepala awak dibuatnya. Pening, pusing gitu. Karena remaja dengan pemuda beda. Remaja dengan pemuda beda. Remaja adalah makhluk jadi-jadian abad 19 akhir, di mana mereka sudah dewasa fisik tapi belum dewasa mental. Mereka anak-anak sudah tidak, dewasa masih belum. Tapi yang namanya pemuda, pemuda adalah mereka-mereka yang sepenuhnya dewasa. Bukan remaja, bukan transisi, bukan anak-anak tidak dewasa belum, tapi memang sepenuhnya sudah dewasa, berusia muda. Beda, kalau yang namanya pemuda itu harapan. Dia solusi, bukan masalah. Sampai tahun 50-an Indonesia masih melahirkan pemuda, tapi setelah itu kita melahirkan remaja. Sejarah para pemuda, ya, selalu sejarah gemilang. Sejarah para pemuda selalu sejarah gemilang. Kalau kita bicara tentang para pemuda, kita bicara tentang Sumpah Pemuda. Rata-rata peserta Kongres Pemuda kedua di Jakarta tahun 2008 yang melahirkan Sumpah Pemuda itu umurnya 14 tahun rata-rata. Sudah dewasa 14 tahun itu. Sudah mukallaf. Siapa Ashabul Kahfi? Pemuda. Nahnu nakusu alaika nabahum bilhaq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad kisah Ashabul Kahfi dengan sebenar-benarnya. Mereka adalah pemuda yang beriman pada Tuhan mereka dan Allah tambah mereka petunjuk pemuda. Siapa yang mengikut Nabi Musa? Fama amana li Musa ila dzurriyyatan min qaumi, tidak beriman kepada Musa kecuali pemuda dari kaumnya. Siapa yang naik perahunya Nabi Nuh? Dzurriyyatan man hamalna ma'an Nuh, innahu kana 'abdan syakura. Pemuda yang kami ajak naik perahunya Nabi Nuh. Sungguh Nuh adalah hamba Allah yang bersyukur. Host Cokro Aminoto 18 tahun mendirikan syarikat Islam. Tan Malaka 15 tahun merantau ke Belanda. Buya Hamka 16 tahun merantau ke Mekah. Semaun 16 tahun mendirikan PKI. Bung Karno 21 tahun mampu berpidato memukau di depan parlemen Belanda. Indonesia menggugat judulnya. George Washington 17 tahun duta besar. Usama bin Zaid 17 tahun jadi jenderal. Muhammad Al-Fatih 22 tahun menaklukkan Konstantinopel. Pemuda. Wajar kalau Bung Karno mengatakan berikan aku 10 pemuda akan aku guncang dunia.
Dulu dalam kamus bahasa Indonesia juga tidak dikenal remaja, yang ada adalah pemuda. Dan mereka bangga dengan panggilan Bung. Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo, Bung Sahrir. Bung. Pemuda. Tapi beda dengan remaja. Jadi sekali lagi ya bunda sekalian, remaja dengan pemuda bukan istilah yang berbeda dari produk yang sama. Enggak, ini beda banget ya, beda banget. Remaja adalah generasi yang nggak jelas banci, ya. Udah balik belum akhir. Sedangkan pemuda adalah manusia yang sepenuhnya akil balik, sepenuhnya dewasa tapi usianya muda. Mereka disebut sebagai syabab atau fityah dalam bahasa Arab. Kenapa disebut dengan fityah? Karena mereka punya futuwah, gairah hidup yang luar biasa. Beda sekali kualitasnya, ya, beda sekali kualitasnya. Ya, nanti bisa dilihat di PowerPoint yang saya bagikan tentang para pemuda, ya. Organisasi Pemuda Yong Java rata-rata 14 tahun. Penggagas Yong Indonesia 18 tahun. Anggota Dewan Pimpinan Syarikat Islam rata-rata berumur 19 tahun. Dulu ya begitu. Bahkan kita di Indonesia, ya, kita di Indonesia pernah punya undang-undang yang sangat indah. Kita punya undang-undang yang sangat indah. Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran Republik Indonesia tahun 51. Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran Republik Indonesia tahun 51. Apa bunyinya? Putra-putri Indonesia yang telah berusia 15 tahun sudah harus mampu melaksanakan fungsi dan tanggung jawab orang dewasa. 15 tahun. Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran Republik Indonesia tahun 51. 15 tahun sudah harus dewasa. Undang-undang pendidikan kita sesudahnya sampai sekarang nggak jelas. Mau dibawa kemana pendidikan ini? Tahun 51 tegas. Dewasa. Jadi bayangkan dulu orang tua kita, ya. Tahun 50-an itu kalau mereka itu 15 tahun, laki-laki sudah bisa bilang sama ibunya, Bun, ini ada sedikit uang, Bun, buat beli sirih, Bun. 15. Sekarang 25, rasa-rasanya anak laki-laki masih bilang sama ayahnya, ya uang kuliah mana ya? Uang kuliah mana pun, tangan di bawah. Seandainya kita punya undang-undang seperti ini lagi, ini kan bisa mempush anak-anak kita untuk menjadi manusia dewasa. Kapan itu? Selambat-lambatnya umur 15 tahun itu menurut ajaran Islam. Bukan paling cepat ya, paling lambat 15 tahun sudah harus mampu menjadi orang dewasa. Mukallaf. Sebagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, manusia umur 15 tahun, balik atau tidak balik, sudah harus dianggap sebagai mukallaf. Siap memikul beban kehidupan dunia akhirat. Sekarang tidak. Nah, jadi ya bunda sekalian, mari kita bongkar ada apa ini sebenarnya. Kenapa sejak akhir abad ke-19 lahir generasi baru yang bernama remaja, kenapa kita menjadi ikut-ikutan sedemikian rupa, ya, sampai memberikan label-label keagamaan remaja Islam, remaja masjid. Ada apa di balik ini? Nah, jadi pertama, ya, ingat kembali yang saya sampaikan tadi. Ini baru ada sejak akhir abad 19. Sejak awal abad ke-20. Periode remaja bukan periode dari sononya, dari langit. Periode remaja adalah periode yang dibuat-buat. Periode yang mengada-ngada.
yang baru muncul belakangan. Mari kita ingat, selama ini mungkin kita terbohongi. Selama ini kita barangkali terpukau dengan sebuah teori raksasa. Karena teori raksasa memang teori remaja memang teori raksasa. Jadi pertama, remaja itu baru ada. Yang kedua, dia muncul sejak revolusi industri. Kita tahu di Inggris telah terjadi revolusi industri di abad 18. Di abad 18 terjadi revolusi industri. Sejak revolusi industri itu kita menjadi buruh, menjadi pekerja. Kerja 8 jam sehari, 14 jam, 40 jam seminggu, dan 2000 jam setahun setelah dipotong cuti. Tak ada lagi waktu untuk mendidik anak. Ya. Tak ada lagi waktu untuk mendidik anak. Karena orang tuanya sibuk sudah. Sejak saat itu, terpaksa mereka disekolahkan. Karena waktu untuk mendidik anak tidak ada. Tapi kalau uang ada banyak. Sejak revolusi industri banyak uang dan nggak banyak waktu. Jadi di sekolah mahal pun nggak ada masalah. SPP mahal nggak ada masalah. Uang masuk mahal nggak ada masalah. Karena uang saya ada, waktu yang saya nggak ada. Sekolah itu berasal dari bahasa Yunani, sekole, tempat mengisi waktu luang artinya. Aslinya sekolah itu adalah tempat mengisi waktu kosong. Tapi gara-gara revolusi industri yang membuat orang tua tak sanggup mendidik anak karena nggak punya waktu, sekolah bukan lagi jadi sekolah. Justru sebagian besar waktu efektif anak itu ada di sekolah. Sekarang full day lagi. Bahkan full whole day ya kalau di pondok ya. Nah, ini sekolah sudah seperti laundry. Serahkan pagi, ambil sore, serahkan pagi, ambil sore, serahkan pagi, ambil sore. Maka sejak saat itu terbengkalailah pendidikan mental karakter. Kedewasaan. Kenapa? Sekolah itu lembaga pengajaran, bukan lembaga pendidikan. Jangan salahkan sekolah. Sekolah itu hanyalah mitra rumah untuk membantu mendidik anak sebenarnya. Dia mitra. Tapi sejak anak itu diserahkan ke sekolah full, akibatnya apa? Karakter terbengkalai. Karakter primer terbengkalai, kedewasaan terbengkalai. Sekolah itu lembaga pengajaran, rumah orang tua itu lembaga pendidikan. Ya. Lembaga pendidikan. Orang tua dan rumah. Pengajaran hanya bisa memberikan pengetahuan dan keterampilan kecakapan. Kalau sikap, karakter, kedewasaan, kemandirian, dan sebagainya itu lewat pendidikan dan itu adanya di rumah. Nah itulah awalnya ketika Akil terbengkalai pendidikannya. Kedewasaan mental, kematangan mental, karakter terbengkalai pendidikannya. Sejak waktu tak ada mendidik anak. Nah di sisi lain, uang banyak. Kita bisa manjakan mereka dengan makanan. Kita manjakan mereka dengan pakaian. Kita manjakan mereka dengan mainan. Kita manjakan mereka dengan jalan-jalan. Karena kita punya banyak waktu. Anak kita akibatnya secara fisik mengalami pertumbuhan fisik yang luar biasa. Karena makanannya overnutrisi. Anak-anak kita mengalami overnutrisi. Bagaimana baliknya nggak tambah cepat? Tadi jelas ya, Akil tambah lambat karena pendidikan tidak terjadi di rumah. Semuanya dilimpahkan ke sekolah. Semuanya dilimpahkan ke sekolah. Tapi balik semakin cepat itu disebabkan juga karena overnutrisi. Uang banyak. Rasa bersalah kita sering meninggalkan anak juga
kita lampiaskan dengan makanan, mainan. Sudah, over protein, over lemak, over karbohidrat. Dulu tahun 60-an di Amerika yang namanya burger tipis segini, sekarang tebalnya luar biasa burger itu. Anak kita mengalami overnutrisi, bagaimana dia nggak segera dewasa fisik, balik. Kuping sering mendengarkan kalimat-kalimat cabul, bagaimana hormon-hormon kedewasaannya nggak terpacu untuk cepat aktif. Mata sering menonton adegan-adegan pornografi, bagaimana hormonnya tidak segera aktif. Ya. Belum lagi orang tua zaman sekarang. Anak masih TK, udah diajarkan calistung. Calistung itu membutuhkan hormon intelektual yang baru muncul di ya. Tapi ini di umur 5 sudah diajarkan calistung, terpaksa hormon kematangan yang hanya muncul di umur 7 terpaksa muncul di umur 5. Cepat dewasa lagi secara fisik hormonal. Anak TK sudah diajarkan kedisiplinan. Kedisiplinan itu kontrol gerak, kendali gerak, sinergi gerak, koordinasi gerak, itu juga membutuhkan hormon-hormon kematangan. Kapan munculnya? 7 tahun. Tapi gara-gara sudah diajarkan di umur 5 tahun, terpaksa cepatlah hormon itu tumbuh. Hormon kedisiplinan. Bagaimana nggak cepat dewasa mereka secara fisik? Cepat balik akhirnya. Sementara akhirnya terbengkalai. Karena pendidikan semuanya diserahkan ke sekolah. Seakan-akan ini semuanya tanggung jawab sekolah. Ini yang terjadi. Ya. Nah, akhirnya lahirlah adolescence. Adolescere. Dalam bahasa Indonesianya remaja. Ya, remaja. Pre-adult. Orang udah balik makin cepat gara-gara makanan berlimpah. Akil makin telat ketika pendidikan terbengkalai. Jadi asal muasal lahirnya masa remaja, masa balik tidak akil ini, itu dari revolusi industri. Makanya tadi di pembukaan saya katakan, ini momentum mahal pandemi ini. Ketika revolusi industri membuat kita tercerai-berai keluar dari rumah, sekarang dipaksa oleh makhluk mikroskopik untuk kembali ke rumah. Ayah, bunda, anak ketemu kembali. Supaya pendidikan itu terjadi kembali. Ya. Jadi bukan anak tapi belum dewasa. Inilah remaja itu. Bukan anak tapi belum dewasa. Istilah mereka apa? ABG. Anak baru gede. Dibilang anak ya gede. Dibilang gede ya anak. Ya. Dibilang anak ya gede. Dibilang gede ya anak. Anak baru gede. Jadi mereka sendiri punya istilah pas tentang dunia mereka. Sehingga siswa SMP masih dipanggil anak-anakku sekalian. SMA masih dipanggil anak-anakku sekalian. Ayah bunda sekalian, bapak ibu guru sekalian. Bahkan saya mengatakan di beberapa sekolah yang saya menjadi konsultannya. Please. Saya tahu kalau SMP itu masih anak-anak. Saya tahu kalau SMA itu masih anak-anak. Bahkan saya tahu kalau mahasiswa itu juga masih kekanak-kanakan. Tapi saya minta satu, please. Karena panggilan itu mempengaruhi tingkat kematangan. Please, waktu SMP, panggillah mereka dengan panggilan. Ya, panggillah mereka dengan panggilan adik-adikku sekalian. Siswa SMA, panggillah dengan panggilan saudara-saudara sekalian. Walaupun kita masih tahu mereka anak-anak, masih kekanak-kanakan kok.
Tapi panggilan mempengaruhi tingkat kematangan. Paksa mereka dewasa dengan panggilan. Ya. Paksa mereka dewasa dengan panggilan. Biarkan anak SMP, MOU-nya, gentleman agreement-nya, ditandatangani oleh kepala sekolah dengan yang bersangkutan. Bukan dengan orang tuanya. Belajar dewasa. Tinggal di bawahnya, mengetahui dan menyetujui orang tua siswa. Mengetahui dan menyetujui orang tua siswa. Tapi di bawah, samping-sampingan adalah pihak pertama, kepala sekolah, pihak kedua, siswa yang bersangkutan. Lalu ketika mereka bersekolah, panggil dengan panggilan adik-adikku sekalian, adik-adikku sekalian. Biar dewasa dia. Walaupun kita tahu belum dewasa sama sekali. Begitu SMA, saya bilang MOU, gentleman agreement antara sekolah dengan siswa, juga sama. Ditangani antara kepala sekolah dan siswa yang bersangkutan, bukan orang tuanya. Bukan. Di bawahnya baru mengetahui orang tua siswa. Kalau tadi SMP ya, mengetahui dan menyetujui orang tua siswa. Kalau di SMA, mengetahui orang tua siswa. Sudah itu. Belajar bertanggung jawab. Dia yang buat akad. Seandainya dia waktu SMA ketahuan mengedarkan narkoba. Dia yang bertanggung jawab, bukan orang tuanya. Bawa dia ke polisi. Setelah itu, telepon orang tuanya. Bukan anak SMA tawuran orang tuanya yang diomelin. Kapan gede dia? Ya. Nah ini. Perlakukan seperti itu. Bahkan ada sebuah SMK di Tangerang yang saya juga jadi konsultannya ya, desainer kurikulum dan sebagainya, itu dulu saya. Mereka bahkan dipanggil sebagai bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati. SMK. Jadi SMP dipanggil adik-adik, SMA dipanggil saudara-saudara sekalian. Bahkan ada satu SMK di Tangerang yang saya minta guru-guru pun memanggil mereka dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Memang dulu guru-gurunya komplain ke saya, masa anak SMP ingusan begini kalau bapak-bapak ibu-ibu. Enggak apa-apa, panggil. Karena mereka calon bekerja. Ini kan SMK. Panggil mereka dengan panggilan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Agar mereka memiliki mentalitas sebagai seorang penanggung jawab, sebagai seorang pekerja. Nah, kemudian kenapa kita menganggap remaja itu sesuatu yang universal, fitrah? Karena kebetulan fenomena ini terjadi secara masif dan global. Kemanapun kita pergi sekarang, memang yang kita lihat adalah habis anak-anak remaja. Kemanapun, mulai dari Aceh sampai Papua, mau di Palembang, Prabu Muli, terserah, sama. Sesudah anak-anak remaja. Memang di mana-mana seperti itu. Itu yang membuat kita terjebak seakan-akan bahwa remaja ini memang kemestian, imperatif dari sononya. Kenapa? Dimanapun kita lihat kayak gitu. Mau di Paris, kayak di New York, kayak di London, kayak Milan, kayak sama. Dia gejala merata. Yang sifatnya masif dan global. Itu membuat kita tertipu, menganggap, oh kalau gitu memang mesti kita terima. Tapi ingat ya, benar sekalian, tetap sampai sekarang masih ada suku-suku pedalaman, suku-suku terasing yang belum mengenal masa remaja. Dari Palembang nggak jauh, janganlah ke Jambi, di situ ada suku anak dalam. Suku anak dalam belum mengenal masa remaja. Atau di Banten, di Lebak, itu ada orang-orang Badui, belum kenal masa remaja, 12 tahun dewasa. Orang-orang Sakai di Riau, suku Trobria, di Papua sana, Papua pedalaman, masih banyak suku-suku yang dewasa di umur 12 tahun, 15 tahun. Enggak kenal remaja, mereka enggak kenal remaja sampai sekarang. Silakan dicek. Suku anak dalam 12 tahun laki-laki dikatakan pada ayahnya, diusir oleh ayahnya keluar rumah, keluar kau. Berburu kau. Jangan coba-coba pulang, nggak dapat buruan kau. Begitu. Jadi sampai hari ini pun masih terlalu banyak suku-suku
budaya-budaya yang belum mengenal masa remaja. Artinya apa? Memang remaja ini produk dari modernisme. Nah, sebelum kita tutup sesi hari ini, ya, yang menyedihkan adalah kemudian mendapatkan pembenaran ilmiah, ya, mendapatkan pembenaran ilmiah. Tadi teori-teori psikologi. Saya pernah khotbah Jumat di UIN Sunan Kalijaga Jogja. Dalam khotbah itu saya mengkritik konsep remaja tak sesuai dengan ajaran Islam. Sesudah saya sholat Jumat, saya didekati oleh seorang guru besar psikologi UIN Sunan Kalijaga Jogja. Dia mengatakan, Pak, Bapak melawan teori raksasa, Pak. Iya, saya bilang, saya melawan teori raksasa. Hanya raksasa yang bisa melawan teori raksasa, Pak. Sayangnya saya bukan raksasa. Saya bilang, kalau Bapak nggak mau bantu saya, nggak bisa bantu saya nggak sanggup melawan teori raksasa ini sendirian. Alhamdulillah kemudian dia mengatakan, ya Pak, kita berjuang, Pak. Ya Alhamdulillah di kalangan psikolog-psikolog muslim sekarang sudah mulai terjadi kesepakatan bahwa remaja itu tidak ada pengganti, yang ada benarnya adalah pemuda. Alhamdulillah di teman-teman Cahaya Islam Psikologi UI, ya Cipui juga sadar gak ada remaja dalam Islam. Di IAMP International Association of Muslim Psychologists, Asosiasi Psikolog Muslim sedunia juga sepakat dengan saya bahwa dalam Islam tidak ada konsep remaja. Teman-teman dari API, Asosiasi Psikologi Islam juga sama. Ya alhamdulillah perjuangan 33 tahun lebih ini kemudian sekarang sudah mulai berbuah, ya. Mendapatkan pembenaran sosial oleh kita. Belum bisa nyari duit, ya maklumlah masih remaja. Belum mandiri, ya maklumlah masih remaja. Berkelahi, maklumlah masih remaja. Tawuran, maklumlah masih remaja. Kalau nggak gitu nggak remaja namanya. Mendapatkan pembenaran sosial dari lingkungan kita sendiri. Dan yang paling mencemaskan menurut saya adalah mendapatkan pembenaran agama. Ada Islam Remaja Islam, ada Islam Remaja Masjid, ada Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia, ada Ikatan Remaja Muhammadiyah, ada Keluarga Remaja Islam Salman, remaja masjid, remaja Islam. Kita melakukan pembenaran. Kita ini termasuk orang yang terlalu cepat melakukan pembenaran, memberikan stempel-stempel agama untuk sesuatu yang tidak agamis. Terlalu cepat memberikan stempel-stempel itu, ya. Sehingga misalnya, ya, saya dulu pernah dapat materi pacaran yang Islami, ya, pacaran yang Islami. Apa tuh pacaran yang Islami? Ya boleh ngapel, tapi nggak boleh berdua-duaan aja, ada orang tuanya. Boleh nggak pegangan tangan? Boleh, tapi yang satu megang ujung sapu tangan, yang satu megang ujung sapu tangan yang lain. Nah, begitu kan, ya. Bahkan dalam bahasa Arab pun ada istilah remaja, murahaqah. Nah, orang kita kalau udah mendengarkan bahasa Arab tuh kayaknya udah Islam betul. Alhamdulillah ya, pakar-pakar dari ulama dari Mesir dan Saudi, ulama dari Mesir dan Saudi sekarang juga sudah mulai menggugat istilah murahaqah ini di buku-buku yang mereka keluarkan tahun 2019 kemarin. Mereka sudah mulai mengkritik konsep murahaqah, bahwa murahaqah itu dalam Islam tidak ada. Alhamdulillah sudah mulai bergerak. Tapi kita bersyukur bahwa gerakan akil balik ini bermula dari Indonesia. Dan alhamdulillah, ya. Nah, ayah bunda sekalian, bapak ibu sekalian, sesi pertama ini kita bahas sampai sini dulu. Tentang permasalahan keremajaan. Nanti kita akan lanjutkan di pekan yang akan datang, lalu kemudian yang ingin kita wujudkan apa, pemuda itu seperti apa, remaja itu seperti apa, dan seterusnya, ya. Tapi tekadkan diri kita untuk melahirkan generasi akil balik, pemuda bukan remaja. Baik, kali ini sementara segitu dulu, ya. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aat.
Ini udah banyak pertanyaan, beberapa pertanyaan nih Bang. Iya, kayaknya banyak di di komen. Pertanyaan pertama nih Bang. Bagaimana tentang memondokkan anak di usia pra 15 tahun nih Bang? Udah tahu pra akil balik. Ya, oke, saya jawab langsung ya. Kalau hal-hal yang sifatnya langkah-langkah konkret, solusi-solusinya, mungkin kita tahan dulu pertanyaannya karena nanti akan ada jawabannya di sesi-sesi berikutnya ya. Nah, tapi misalnya kayak tadi, ini ada anak umur 15 tahun ya, perlu dipondokkan atau belum? Saya ingin menyampaikan bahwa anak baru boleh dipondokkan kalau sudah akil balik. Kalau 12 tahun sudah akil balik, dewasa fisik, dewasa mental udah terjadi, maka 12 tahun udah boleh mondok. Tapi kalau akil baliknya itu baru terjadi di umur 15 tahun, dewasa fisik, dewasa mental, maka 15 tahun baru boleh mondok. Tapi jika 18 tahun pun ternyata dia belum akil, ya jangan dipondokkan dulu lah. Karena apa? Tanggung jawab pendidikan anak selama dia berusia anak, belum akil balik, itu tanggung jawab orang tuanya. Ya. Doa anak, mari kita ingat doa anak bunyinya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, rahmatilah keduanya, sebagaimana mereka telah mendidik aku di waktu kecil. Shaghira, robaya berasal dari kata robaya, rubu tarbiyah, mendidik. Robaya karena dua orang ya, yang mentarbiyahnya dua orang ayah bundanya, makanya disebut robaya. Karena keduanya telah mendidik nih aku kapan shaghira di waktu kecil. Apa ukuran kecil? Kalau belum akil balik namanya kecil. Ya. Nah itu, didiklah oleh kita dulu. Jangan dipondokkan dulu. Saya tahun lalu terkejut, ayah bunda sekalian, terkejut banget. Ya, terkejut banget. Ada mahasiswa teknik informatika ITS Surabaya, DO. Anaknya dibawa ke saya oleh orang tuanya untuk dites. Pertanyaan orang tuanya, ungkapan orang tuanya yang bikin saya miris. Maaf Ustadz, anak saya ini kelamaan mondok, jadi kurang mandiri. Lah, kagetlah saya. Kok sekarang ada istilah kelamaan mondok, kurang mandiri? Logika saya selama ini orang gara-gara mondok jadi mandiri. Ini ada ungkapan dari orang tuanya, kelamaan mondok jadi kurang mandiri. Karena pondok-pondok sekarang, justru pakaian sudah ada yang laundry, makanan sudah ada yang masak. Ini kamar, pondok, segala macam sudah ada yang ngepel. Kalau penting kamu fokus-fokus aja belajar. Tapi. Jadi sekarang ada ungkapan yang menyedihkan saya. Gara-gara dia lama mondok jadi kurang mandiri. Itu sedih banget saya. Ya. Nah ya bunda sekalian, kalau terpaksa juga anak kita mau dipondokkan, carilah pondok yang mendewasakan. Tapi nggak banyak sekarang. Saya memang bukan alumni sana ya, karena saya nggak pernah sekalipun masuk pondok apapun, tapi saya mengatakan pondok Gontor 1 yang di Ponorogo harus dapat, harus saya akui, itu pondok yang mendewasakan. Pondok Gontor ada banyak ya, tapi yang saya saksikan pondok Gontor yang memang Ponorogo ya, ternyata seperti ini pondok 1. Program-programnya memang mendewasakan. Mereka memang dididik di sebuah kawah Chandra di muka. Jungkir balik, pontang panting mereka. Nah, jadi kira-kira gitu ya. Kira-kira begitu. Tunggu akil balik lah, baru dipondokkan. Terima kasih. Silakan pertanyaan berikutnya. Ini Bang, sebenarnya kalau ada pertanyaan lanjutan nih sebenarnya. Jadi kalau saya logikain, kalau anaknya udah akil misalnya, udah akil tapi belum balik, apakah
udah bisa kita ini juga, Bang. Maksudnya bisa kita pondokkan gitu. Misalnya kalau kita melihat bahwa anaknya udah siap nih secara tanggung jawab, dia mau bertanggung jawab, kemudian udah dewasa gitu. Nah, itu apakah bisa kita pondokkan, Bang, kayak gitu? Walaupun sebenarnya udah belum balir nih sebenarnya. Memang udah akil belum balik agak lebih enak untuk dipondokkan, agak ya, tapi nggak ideal juga, nggak ideal. Cuman udah akil belum balik itu agak mending lah ya, agak mending lah daripada yang udah balik belum akil ya, udah mending. Namun demikian tetap tidak ideal. Kenapa? Karena yang jadi masalah adalah ketika anak kita misalnya umur 12 kok belum balik ya, umur 15 kok belum balik, itu artinya kan ada masalah-masalah hormonal ya. Ada masalah-masalah hormonal, ada masalah-masalah sifatnya nutrisi, ada stimulasi-stimulasi hormonal yang barangkali kurang, kenapa dia jadi telat begitu gitu ya. Sehingga artinya akil yang balik yang terlambat ini juga masalah sebenarnya. Balik yang terlambat ini masalah. Karena nanti ketika mereka mondok, nanti kalau mereka ternyata makin kurang nutrisi gimana? Karena kemungkinan ya balik terlambat itu adalah kurang nutrisi, bisa kurang stimulasi, ya kurang stimulasi hormonal. Sementara di pondok sangat normatif, boleh jadi tidak ada stimulasi hormonal segala macam. Ya. Jadi ini serba salah. Balik belum akil, akhirnya di pondok terjadi apa? LGBT kan? Ya, LGBT. Banyak terjadi di pondok. Tapi sebaliknya, akil belum balik, itu juga ada permasalahan-permasalahan. Takutnya makin telat ya kedewasaan fisiknya. Nah, jadi tetap yang ideal, ya tetap yang ideal adalah akil balikkan dulu lah. Selesai tanggung jawab orang tua. Karena mereka udah kabiro, bukan sogiro lagi. Dia udah kabiro. Selesai, sudah tanggung jawab orang tua. Nah, sudah silahkan ya. Mereka dipondokkan, segala macam. Salah satu ciri kedewasaan itu adalah bisa cari nafkah kalau laki-laki. Udah belum? Jangan orang tua nih yang bayarin dia biaya mondok. Karena dia belum akil. Salah satu indikatornya bisa cari nafkah loh. Ya. Kapan? Paling lambat 15 paling lambat. Bukan paling cepat. Paling lambat 15. Ya kira-kira gitu ya. Pak Jawari silakan lanjut. Ya. Ini Bang, ada pertanyaan lagi nih Bang. Assalamualaikum Ustaz Aad, bagaimana cara orang tua sabar dalam mendidik anak nih Bang? Sabar ya? Iya Bang. Iya. Jadi begini, tentang mendidik anak, yang penting pahami dulu periode. Kalau kita paham periode dan tanggung jawab pada tiap periode, mudah-mudahan kita lebih sabar. Bahwa misalnya 0 sampai 7 tahun, mereka itu raja, kata Sayyidina Ali ya. Mereka raja. Sehingga kalau kita sadar mereka itu raja, kata Sayyidina Ali, atau kata Rasulullah, bermainlah dengannya. Maka itu kita akan lebih sabar melihat kelakuannya. Ya raja namanya juga. Ya, namanya juga raja. Dia yang berwenang seakan-akan seenaknya sendiri. Tapi raja nggak sama dengan Tuhan ya. Dan juga kita jadi anak-anak kita itu Tuhan-Tuhan kecil juga. Mereka adalah raja, tapi bukan Tuhan. Sehingga begitu, jadi kita lebih sabar. Oh iya wajar, anak-anak 0 sampai 7 tahun itu ya kayak raja gitu. Karena anak sebagai anak. Tapi 7 sampai 12 tahun itu anak sebagai calon orang dewasa. Sayyidina Ali pun mengatakan 7 sampai 12 tahun jadikan mereka itu budak dan tawanan. Karena ini adalah periode disiplin, ya, periode aturan, periode taat. Itu pertama ya. Kita akan lebih sabar kalau kita tahu tahapan perkembangan itu sendiri. Kita menjadi tidak sabar kalau kita tidak tahu tahapan-tahapan perkembangan. Ya. Yang kedua, ya, menjadi lebih sabar itu juga kalau antara ayah dan bunda itu terjadi kolaborasi. Bayangkan ya, bunda sendirian ngurusin anak, letih, emosi, capek, anak banyak ulah, tidak ada tempat mengadu, tidak ada tempat konsultasi, ayahnya juga cuma siap-siap untuk cari nafkah doang, gimana nggak mau marah, bagaimana mau mengendalikan sabar kalau udah begitu. Nggak punya ventilasi itu. Ya.
Sangat berbeda kalau kemudian ayahnya terlibat. Salah satu fungsi ayah dalam pendidikan anak adalah menjadi konsultan bunda. Tempat bunda bercerita keletihannya, kekesalannya, kemarahannya. Ya. Ayah, yang ketiga, sadarilah bahwa ini adalah amanah dari Allah. Sebagai amanah patut kita jaga sebaik-baiknya dan kita didik sebaik-baiknya. Dan sebagai amanah, Allah pasti berikan ilmu dan kompetensi untuk mendidiknya. Allah nggak mungkin ngasih amanah kepada orang yang tidak kompeten. Ingat ya. Ingat ya yang bunda sekalian ya. Allah nggak pernah ngasih amanah pada yang tidak kompeten. Itu mute atau unmute? Pada yang tidak kompeten. Ya, Allah nggak mungkin ngasih amanah. Jadi sebelum kita dikasih anak, diilhamkan dulu ilmu mendidik anak. Karena menyerahkan urusan kepada yang tidak ahli, tunggu aja kehancuran, kata Rasulullah. Allah nggak mungkin zalim, Allah itu maha adil, ya maha adil. Allah nggak mungkin zalim. Allah itu maha adil. Gitu. Sehingga kenapa kita jadi nggak sabar? Karena kita selalu merasa misalnya, aku nggak ngerti ilmunya, aku nggak tahu caranya, aku nggak bisa nanganinnya. Padahal kalau kita sadar, coba gali ke dalam, coba gali ke dalam. Allah udah ngajarin ilmunya. 4 anak kita, 4 pula parenting yang dikasih. 10 anak kita, 10 pula ilmu parenting yang akan dikasih. Ya. Kita bukan orang kosongan kok. Sayangnya kita selalu merasa bodoh, nggak ngerti, nggak bisa, nggak tahu, akhirnya nggak sabar. Nah yang terakhir, setelah kita berusaha sabar, tapi nggak bisa sabar juga, ya sudah. Insya Allah, Allah ciptakan anak yang siap menghadapi ketidaksabaran kita. Yes. Allah ciptakan anak yang siap menghadapi ketidaksabaran kita. Itu hebatnya. Selalu matching. Makanya saya pernah nulis, bunda sabar sesabar-sabarnya lah menghadapi anak. Tapi kalau bunda memang ternyata nggak bisa sabar karena pendidikan masa lalu, karena kepribadian dan sebagainya, tenang. Allah telah menciptakan anak siap menghadapi ketidaksabaran anak. Ini tauhid ya, ini tauhid. Ini keyakinan. Kadang-kadang logikanya juga nggak nyampe. Kira-kira begitu ya, Mas. Jadi pasrah gitu ya Bang ya? Kenapa? Jadi pasrah kita. Oh iya, betul, dipasang. Ini ada pertanyaan lagi nih Bang. Yeah. Bagaimana kita mengontrol atau memantau perkembangan balir remaja? Apa saja parameter balir itu? Baik, untuk pertanyaan ini, insya Allah ada sesinya sendiri. Nanti akan dibahas tuntas ya. Sekarang kita baru berbicara tentang permasalahan remaja dan apa itu remaja. Habis ini kita bicara tentang pemuda dan apa itu pemuda. Lalu bagaimana mendidik generasi akil balik dan sebagainya. Apa peran sekolah, apa peran rumah, bagaimana mendidik dia bertanggung jawab. Nanti insya Allah ada materinya satu-satu. Jadi disimpan dulu ya. Disimpan dulu, nanti tanyakan lagi. Pertanyaan yang berhubungan dengan solusi-solusi, ada sesinya insya Allah. Ya silakan tanyakan yang berhubungan dengan materi hari ini aja. Oke Bang. Ini lagi nih Bang. Bagaimana cara kita mempersiapkan anak kita menjadi pemuda? Iya. Ya, oke. Saya jawab sedikit. Karena ini juga nanti ada materinya. Ya, ini ada materi. Tapi saya ingin jawab sedikit ya. 1. Mempersiapkan anak jadi pemuda itu pada dasarnya disiapkan dari umur 7. Dari 7. Sampai 15 tahun. Siapkan jadi pemuda. Tapi sebelumnya, jangan lupa periode sebelumnya. Periode 0 sampai 7. Periode 7 sampai 12 itu periode di mana mereka masuk ke dalam kawah candra di muka. Ya, masuk ke dalam kawah candra di muka. Dibina, dibentuk, ditempa. Ya. Lebih banyak bicara tentang kewajiban-kewajiban. Ini adalah pendidikan, bukan pendidikan ramah anak, tapi pendidikan ramah masa depan anak.
Nah, agar siap ditempa di kawasan di muka 7 sampai 12, 0 sampai 7, lakukan hal yang sebaliknya. Nah, kalau mereka ingin jadi pemuda ya, lakukan hal yang sebaliknya. Jangan ditempa, jangan dimandirikan dulu, jangan dituntut dibebani ini itu. Manjakan mereka, sayangi mereka, penuhi hak emosional mereka, penuhi hak-hak syariat mereka, kenyangkan mereka dengan bermain, kenyangkan mereka dengan kemanjaan demi kemanjaan, lebih berorientasi pada hak. Ini kalau mereka ingin dipemudakan 7 sampai 15. Lakukan hal yang sebaliknya. Ini kadang-kadang belum apa-apa mereka udah 5 tahun, 4 tahun udah diajarin sholat. Mereka berhak untuk tidak belajar sholat pada umur itu. Sampai saya punya materi khusus ya. Hak 10 hak-hak syar'i anak. 10 hak-hak syar'i anak yang diabaikan oleh orang tuanya. Jangan lupa 5 tahun masih boleh pakai bando. Masih boleh pakai kuncir. Penuhi haknya, maka dia akan siap dididik menjadi pemuda dengan kewajiban-kewajiban 7 tahun sampai 15 tahun. Jangan salah. Ya, tapi enggak apa-apa Ustadz, dipercepat dalam rangka pembiasaan. No. Seandainya saya punya waktu, saya akan jelaskan 10 hak anak ini. Enggak selalu lebih cepat itu lebih baik dalam pendidikan. Dalam pendidikan itu berlaku kaidah tepat pada waktunya. Yang kedua, berlaku kaidah sudah perlu, sudah mampu. Walaupun sudah mampu, tapi belum perlu, jangan. Jangan. Walaupun sudah mampu, tapi belum perlu. Ya. Pembiasaan demi pembiasaan. Mohon maaf ya, saya sebagai seorang psikolog, saya mengatakan bahwa pembiasaan itu cocoknya buat hewan. Buat manusia yang dibutuhkan penyadaran. Dan kapan manusia sudah bisa dibangun kesadarannya? Sejak 2 tahun. Sejak 2 tahun sudah bisa dibangun kesadarannya. Penyadaran. Pembiasaan buat hewan. Kenapa? Hewan nggak punya kesadaran, nggak bisa disadarkan. Dia hanya bisa dibiasakan. Dia nggak punya kesadaran. Dia nggak punya behavior repertoire, nggak punya. Conditioning itu buat hewan. Apa classical conditioning? Pavlov juga pakai anjing tuh. Operant conditioning Skinner itu juga pakai tikus. Albert Bandura menggunakan berbagai macam hewan. Pada manusia penyadaran. Akidah 0 sampai 7 tahun adalah pendidikan iman, keyakinan, kesadaran. Bahkan bukan 0 ya. Kalau iman udah bisa dididik sejak dari dalam perut. Nah, inilah kelebihannya pendidikan iman ya. Sejak dari dalam perut sudah bisa dilakukan. Sampai kemudian paling ideal itu sejak dari dalam perut sampai 7 tahun. Walaupun sesudahnya juga tetap bisa ya. Nah, jadi begitu ya. Mendidik pemuda itu adalah ada pendidikan pra-akil baliknya itu, yaitu 0 sampai 7. Lebih banyak berorientasi malah senangkan, manjakan, bahagiakan. Jangan berorientasi pada kewajiban-kewajiban. Udahlah suka-suka aja dulu. Penuh fantasi dan imajinasi. Yang penting bangun keyakinan, bangun ego, bangun individualitas. Ya, jadikan itu pendidikan ramah anak. Nah, 7 tahun baru pendidikan ramah masa depan anak. Kira-kira begitu. Oke, silakan. Masih ada nggak? Masih banyak nih Bang. Oh, masih ya. Bang, terkait dengan panggilan tadi Bang, ada bagaimana kalau guru memanggil anak-anak dengan sebutan teman-teman? Lalu di kepramukaan biasanya memanggilnya dengan Kak. Apakah ada efek terhadap kematangan anak? Iya, tadi saya sudah mengatakan bahkan panggilan itu berpengaruh terhadap tingkat kematangan ya. Panggilan ada macam-macam ya, tapi yang paling penting yang saya minta beginilah. Tolong SMP dan SMA jangan dipanggil nak. Karena dia akan jadi anak-anak beneran ya.
Walaupun kita tahu memang mereka masih anak-anak, kok mahasiswa kita itu juga masih anak-anak. Ada seorang dosen ITB pernah ngomong sama saya, dia dari geologi ya, Bang Aat, bisa nggak yang masuk ITB itu umur 24, Bang? Loh, kok 24, Pak? Kelamaan dong, Pak. Masa SMP 6 tahun, SMA 6 tahun? Saya bilang, habis, Bang, 18 tahun masuk ITB masih terlalu kekanak-kanakan, Bang. Seakan-akan masih terlalu kepengen main gunduk masih, Bang. Emosinya juga masih nggak stabil, Bang, 18, Bang. Gitu ya. Itu sampai seperti itu. Tapi itu memang berpengaruh, makanya saya katakan, panggil mereka dengan panggilan bukan nak. Boleh saudara, boleh mas, boleh mbak, boleh adik-adik sekalian, boleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tapi SMP dan SMA hindari memanggil anak-anakku sekalian. Karena orang Indonesia ini bahkan dengan intonasi pun, dengan panggilan, dengan intonasi memang berpengaruh pada kepribadiannya. Misalnya ya, guru-guru biasa mengajar dengan intonasi yang sifatnya sugestif. Anak-anak sekalian, jika kita sakit, kita perlu berobat ke dok. Itu anak-anak kita kan bilang semuanya kan bilang loh. Jika kita ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari, kita bisa belanja di pasar. Semuanya kan sama. Intonasi aja bisa mensugesti orang Indonesia, hanya intonasi. Apalagi sebutan. Nah, jadi ingin saya katakan bahwa walaupun hanya sekadar panggilan, agar mereka kita paksa dalam tanda kutip untuk menjadi dewasa akil balik, sesudah 12 tahun panggillah mereka dengan panggilan dek, teman. Ya, ingat ya, Sayyidina Ali mengatakan di atas 12 tahun jadikanlah dia teman. Rasulullah mengatakan di atas 12 tahun bersahabatlah dengannya. Sama Sayyidina Ali dengan Rasulullah. Jadikan teman dan sahabat. Ya, jadikan teman dan sahabat. Nah, jadi juga manggil-manggilnya juga seperti memanggil teman dan memanggil sahabat. Ya. Kami di Masjid Salman ITB biasa memanggil dengan sahabat-sahabat sekalian, gitu ya. Manggilnya sahabat. Kira-kira gitu ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang banyak, kayaknya tadi banyak sekali pertanyaan yang bertanya terkait dengan cara dan solusi ya. Mungkin kita jawab nanti. Jadi dikumpulkan aja dulu, pada waktunya kita jawab. Akan terjawab dengan sendirinya mudah-mudahan ya. Ini kebetulan sudah 10 menit lewat waktu azan di Jogja. Saya tinggal di Jogja nih ya. Jadi sudah lewat lebih dari 10 menit waktu azan. Mungkin kita cukupkan dulu ya. Nah, nanti kita pertanyaan-pertanyaan yang tadi, yang bicara how to tadi itu gimana itu nanti kita akan bahas nanti. Kira-kira gitu? Ya, makasih Bang sebelumnya Bang. Oke, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, kita cukupkan dulu pertemuan hari ini. Ini yang seperti dibilang sama Bang Aat tadi, bahwa ini pertemuan pertama, hanya pendahuluan ya Bang ya, hanya pendahuluan. Jadi mungkin dari dari paparan yang disampaikan oleh Bang Aat tadi, kita dapat gambaran nih bahwa pentingnya pendidikan akil balik ini gitu. Jadi masalah-masalah yang muncul timbul dan tantangan-tantangan yang kita hadapi ke depannya sangat-sangat berat gitu. Jadi mungkin nanti dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya jadi terbuka pemahaman kita dan terbuka ilmu-ilmu kita untuk mempersiapkan anak-anak kita memasuki masa akil baliknya. Demikian dari saya. Bang Aat, ada kata-kata penutup? Enggak, saya rasa karena masih berlanjut kan ya. Oke ya, Bang. Oke, makasih semuanya. Pertemuan atau kelas online kali ini kita tutup ya dengan ucapan alhamdulillah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.